5 orang terkaya di Indonesia untuk tahun 2023 versi majalah Forbes. Tahu nggak sih, majalah Forbes yang merupakan sebuah majalah bisnis dan finansial Amerika Serikat yang paling terpercaya saat ini telah merilis posisi orang-orang berpengaruh secara ekonomi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Berikut ini kami berikan informasi seputar 5 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Yang pertama, Hartono bersaudara, yaitu Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono. Pemilik 2 perusahaan raksasa di Indonesia ini, yaitu Djarum dan BCA, kembali dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia oleh salah satu majalah bisnis terpercaya, yaitu Forbes. Keduanya telah menduduki posisi ini selama lebih dari 1 dekade. Diketahui bahwa peningkatan harta kekayaan Hartono bersaudara ini juga terjadi berkat saham e-commerce Blibli.com yang berhasil melantai di bursa saham pada November 2022 lalu, di mana mereka memiliki lebih dari 80% saham. Di bawah kepemimpinan keduanya, Djarum saat ini telah memiliki lebih dari 70.000 karyawan. Pada 2020 lalu, Hartono bersaudara menguasai mayoritas saham BCA dengan porsi kepemilikan mencapai 54,94% lewat perusahaan afiliasi PT Dwi Mulia Investama Andalan. Aset Bank BCA saat ini sebesar 1,76 triliun dan jumlah kantor cabang mencapai 1.248 gedung. Grup Djarum lewat GDP Venture kini juga berekspansi dalam modal Ventura yang banyak berinvestasi pada sejumlah perusahaan startup besar. Beberapa perusahaan yang disuntik modal oleh GDP Venture antara lain transportasi online Gojek, situs belanja Blibli, Tiket.com, Kaskus, hingga startup kesehatan Halodoc. Selanjutnya, Hartono bersaudara juga memiliki merek elektronik populer yaitu Polytron, real estate, dan saham di startup Gaming Razer. Selain itu, Hartono bersaudara juga masuk ke bisnis kelapa sawit dan pabrik pengolahannya. Namun, masuknya Hartono ke sektor ini relatif baru. Mereka membuka berhektar-hektar kebun sawit di Kalimantan di bawah bendera Hartono Plantation Indonesia. Mereka juga memiliki saham di perusahaan infrastruktur telekomunikasi yakni PT Sarana Menara Nusantara. Dengan banyaknya anak usaha yang mereka miliki saat ini, Hartono bersaudara memiliki kekayaan sekitar 47,7 bilion US dollar atau sekitar 712 triliun rupiah. 2. Lau Tu Quoc. Lau Tu Quoc adalah pendiri dari Bayan Resources, salah satu perusahaan yang bergerak di sektor tambang batubara. Pria kelahiran Singapura di tahun 1948 ini memutuskan pindah ke Indonesia pada tahun 1972 dan saat ini sudah merupakan warga negara Indonesia. Pada tahun 1973, beliau pun akhirnya mendirikan perusahaannya PT Jaya Samples Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, yang kemudian berekspansi ke bisnis penambangan batu bara dan menjadi kontraktor tambang terkemuka. Hingga akhirnya dia berhasil memiliki perusahaan tambang batu baranya sendiri, yaitu Bayan Resources. Bayan Resources juga memiliki puluhan anak usaha seperti PT Perkasa Inaka Kerta, PT Wahana Baratama Mining, PT Firman Ketahuan Perkasa, PT Teguh Sinar Abadi, PT Gunung Bayan Paratama Coal, PT Fajar Sakti Prima, PT Baratabang, PT Brian Anjat Sentosa, PT Dermaga Perkasa Pratama, PT Muji Lines, PT Indonesia Pratama, PT Bayan Energi, PT Metalindo Proses Tama, Kanguru Resources, Kanguru Minerals, PT Tanur Jaya, PT Silau Kencana, PT Orkida Makmur, PT Tiwa Abadi, PT Sumber Api, PT Dermaga Energi, PT Bara Sejati, PT Apira Utama, PT Cahaya Alam, PT Mahakam Coal Mining, PT Bara Karsa Lestari, PT Mahakam Energi Lestari, PT Mahakam Bara Energi, PT Karsa Optima Jaya, PT Sumber Aset Utama. Selain itu, Lau Tu Quoc juga tercatat sebagai pengendali di perusahaan energi terbarukan Singapura, Metis Energy, yang sebelumnya dikenal sebagai Manhattan Resources, dan memiliki kepentingan di The Farrer Park Company, Samindo Resources, dan Vauxhall Electric. Lau Tu Quoc juga menjadi pendukung utama CX Global untuk membangun sistem kabel bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Dengan kegiatan usaha yang dilakukan, Lau Tu Quoc menjadikannya orang terkaya kedua di Indonesia menurut majalah Forbes dengan kekayaan sekitar 12,1 bilion US dollar atau sekitar 181 triliun rupiah. Posisi ketiga diduduki oleh Wijaya Family. Wijaya Family yang terdiri dari 28 bersaudara, anak dari mendiang Eka Cipta Wijaya. Eka Cipta Wijaya merupakan pengusaha asal Tionghoa, pemilik dari Sinar Mas Group.
Meski hanya berlatar belakang pendidikan SD, Eka Cipta Wijaya memiliki semangat yang kuat dan gigih dalam berbisnis. Pemilik pabrik minyak moli ini juga memiliki usaha lainnya seperti perkebunan karet, kopi, dan juga perkebunan kelapa sawit yang kita kenal dengan PT Smart. Mereka mengelola sekitar 5% perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dengan total produksi mencapai 10% dari total produksi kelapa sawit Indonesia. Di sektor keuangan, Wijaya Family juga memiliki Bank Internasional Indonesia atau BII yang saat ini diketahui memiliki aset bernilai triliunan rupiah, dan PT Sinarmas Multi Arta yang menyediakan beragam jasa keuangan seperti asuransi jiwa dan non-jiwa, sekuritas, layanan perbankan, dan pasar modal. Wijaya Family juga memiliki bisnis di bidang real estate. Yang paling terkenal adalah Sinarmas Land, salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia dengan proyek-proyek pengembangan meliputi kota mandiri, perumahan, dan area komersial, pusat perdagangan dan perbelanjaan, perhotelan, arena rekreasi, dan industri properti. Proyek paling terkenal mereka adalah ITC Mangga 2 dan apartemen Greenview yang berada di Roxy, Mall Ambassador di Kuningan, serta berbagai properti dan jaringan hotel mewah. Selain itu, Wijaya juga merupakan pendiri pabrik kertas ternama, yaitu Pabrik Kertas Ciwi Kimia, sebuah produsen kertas yang berkantor pusat Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki satu pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur, yang dapat memproduksi kertas budaya sebanyak 1.180.000 ton dan kertas industri sebanyak 714.000 ton per tahun. Di sektor telekomunikasi, Wijaya Family memiliki PT Smartfren Telecom yang merupakan penyedia layanan telekomunikasi yang menggunakan teknologi 4G LTE. Dengan berbagai anak usaha yang mereka miliki, Wijaya Family menempati posisi ketiga sebagai orang terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan 10,8 bilion US dollar atau sekitar 161 triliun menurut Forbes. Posisi keempat, Sri Prakas Lohia. Mungkin banyak yang belum mengenal beliau, tetapi Sri Prakas Lohia adalah pendiri dan ketua dari Indorama Corporation. Indorama Corporation adalah perusahaan petrokimia dan tekstil. Beliau lahir dan besar di India, tetapi menghabiskan sebagian besar masa hidup profesionalnya di Indonesia sejak 1974. Indorama Corporation berawal dari pendirian pabrik benang pintal pada tahun 1976 di Indonesia oleh Sri Prakas Lohia. Pada awal pendirian, perusahaan berfokus pada pemintalan kapas dengan pabrik di Purwakarta. Saat ini, Indorama Corporation sudah memiliki pabrik bukan hanya di Purwakarta saja, tapi Campaka dan Bandung, Jawa Barat. Indorama adalah produsen polyolefin terbesar kedua di Afrika dan terbesar di Afrika Barat. Produk-produknya dikirim ke lebih dari 90 negara di seluruh dunia. Indorama pun telah mendirikan sebuah lembaga yang dinamakan Yayasan Pendidikan Indorama. Pada tahun 2013, yayasan tersebut juga mendirikan Politeknik Engineering Indorama. Indorama pun secara aktif mendanai Yayasan Rama Global School. Yayasan ini diperuntukkan bagi anak-anak karyawan perusahaan Indorama di Purwakarta dan sekitarnya. Dengan usaha yang dimilikinya, Sri Prakas Lohia memiliki kekayaan sekitar 7,7 bilion US dollar atau sekitar 115 triliun rupiah menurut Forbes. 5. Anthony Salim and Family. Lebih dikenal di kalangan keluarga Salim lainnya, Anthony Salim dinobatkan sebagai tokoh bisnis yang paling berpengaruh pada tahun 2005. Predikat ini diberikan karena dirinya berhasil membangun kembali grup Salim yang saat itu mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tahun 1998. Salah satu bukti nyatanya adalah berpindahnya kepemilikan Bank BCA yang menjadi bagian penting bagi Salim Group saat itu. Namun dengan kegigihan dan kemampuan Anthony Salim dan keluarga, akhirnya Anthony Salim mampu membesarkan usaha mereka, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bogasari Flour Mills yang produknya sudah banyak sekali dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Produk mereka seperti mie instan Indomie, Supermie dan Sarimi, susu, tepung terigu, dan margarin. Anthony Salim juga diketahui memiliki banyak saham baik list maupun non-list. Berkat usahanya tersebut, Anthony Salim and Family saat ini memiliki kekayaan sekitar 7,5 bilion US dollar atau sekitar 112 triliun rupiah menurut Forbes. Demikian informasi 5 orang terkaya di Indonesia untuk tahun 2023. Sampai jumpa di informasi lainnya di Tahu nggak sih?